warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah hadir di ruang guru ini untuk lakukan diseminasi terkait dengan penggunaan PID dan rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu, inilah PID yang kita dapatkan. Nah, di sini ada fitur rumah, ada fitur tempat tulis. Jadi di sini bukan hanya sekedar untuk menulis saja Bapak Ibu. Misalkan kita menulis satu, bukan. Tapi ada hal lain Bapak Ibu dari layar ini, yaitu penggunaan alat ataupun garpu. Jadi kita akan menggunakan busur. Nah, untuk memudahkannya, jadi kita ada busur derajat ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi kita membawa busur yang ada di rumah untuk diajarkan. Jadi anak langsung masuk ke dalam pembelajaran. Untuk menghitungnya enggak. Lihat berapa sudutnya. Ibu. Masuk. Kurang. Jadi kisaran besarnya sudut ini. Ini ada bahasa ini. Nah, jadi tidak ada lagi namanya kita itu berapa panjang dari ini berarti 75, 76, 78. Lama sudah. Jadi Kementerian Pendidikan Nasional Kemendikbud itu mempunyai namanya adalah rumah pendidikannya adalah rumah bagi kita semua untuk mencari bahan ajar kita. Ada dari ruang, ada 8 poin: ruang TTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nah, sebelum kita melangkah jauh, ada yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan. Kira-kira ada nggak dilema yang Bapak Ibu temui di kelas? Kenapa sampai dengan saat ini kita masih jarang menggunakan PID ini? Silakan kita sharing-sharing aja terkait dengan permasalahan yang ada di kelas kita. Itu silakan, siapa yang ingin bertanya? Paling ini Pak, kalau misalkan kesulitannya sih nggak ada. Cuma memang karena memang PID kan satu sekolah kan cuma satu, terus kita harus bergantian. Gimana nanti juga ketika kita menerapkan itu anak-anak tidak sabaran ketika mau menggunakannya gitu. Jadi lebih kayak, tapi dengan kayak gitu kita juga menanamkan murid bahwa maksudnya kita menanamkan konkret latihan antri gitu selama itu. Tapi kalau misalkan untuk penerapan PID ini sendiri secara materi, mungkin kalau misalnya kita di SLB kan materinya tidak sebanyak ketika itu bisa dilakukan di sekolah umum. Itu aja Pak. Nah, baik. Terima kasih Bu Cinta atas pertanyaan. Jadi di sini Bu Cinta, di ruang murid itu kita bisa mengambil materi pelajarannya ada di sini. Sumber belajarnya semuanya ada di, tinggal mereka mencari jenjang apa dia ini. Sebelum itu dari batu fondasi sampai dengan fase ini. Nah, terkadang kita bicaranya adalah tidak sesuai dengan umurnya atau kelasnya, tapi kita klik aja, maksudnya kita eksplorasi saja materinya. Misalkan di sini di kelas 9 itu ada pelajaran mengenai ada tentang materi yang memang kita bersifatnya gambar. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya. Mungkin Bu Cinta bisa lebih depan untuk coba ya kita menggunakan papan tulis maupun pemanfaatan rumah pendidikan. Bu, silakan. Silakan.
Oke, penggunaan papan tulis. Menurut Bu Sinta, bagaimana setelah menerapkan secara langsung praktek ya, kita katakan penggunaan PID ini dan pemanfaatan rumah pendidikan ini, bagaimana menurut Bu Sinta? Ya, cukup menarik untuk anak-anak, jadi anak-anak bisa semangat lagi Pak dalam belajar ini. Oke, terima kasih Bu Sinta. Boleh untuk kembali ke tempat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Diskusi ini tidak hanya terputus pada pelaksanaan ini saja, tapi di luar dari kegiatan ini kita bisa berbagi, berkolaborasi terkait dengan pemanfaatan BID dan rumah pendidikan, terutama di Lomboknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.